Balik lagi di Java Aquatic Indo Channel dengan gua Ponto. Video kali ini kita mau balik lagi Q&A. Kemarin sempet nggak bisa Q&A, tapi gua nonton Nico yang bawain Q&A malah lebih seneng gue ngeliatnya daripada gue nonton gue sendiri Q&A. Oke, kita Q&A. Udah disiapin berapa pertanyaan nih? 11 pertanyaan dari Ahmad Fadilah. Om, saya punya ikan botana kuning. Awal beli warnanya bagus, terus udah 1 minggu di tank warnanya jadi agak pudar. Kenapa ya penyebabnya? Dan gimana cara balikin warnanya? Kalau botana kuning, gini, ada tipe-tipe ikan yang dia itu bermutasi warnanya. Jadi kayak jenis botana kuning itu dia akan bermutasi, warnanya akan berubah jadi abu-abu. Dia botana kapsul. Terus kayak yang paling banyak perubahannya, yang paling ekstrim adalah jenis angelfish. Jadi yang kecilnya bluestone, biru hitam, garis-garis, ada yang lingkaran. Nah itu malah berubah total warnanya, nggak kayak waktu dia kecil lagi saat dia remaja. Cuman ada beberapa ikan yang kayak misalnya gini, biasanya dia emang semakin gede dia akan makin hilang warnanya. Tapi penyebabnya, kalau saya sih pengalamannya gini, kalau air kita asin, salinitasnya kurang, terus udah gitu airnya kurang dingin, misalnya dia agak anget gitu, biasanya akan pengaruh di warnanya dia. Kayak yang paling gampang itu jenis letter six atau dori kita bilang. Jadi biru kan biasanya bagus, kalau di laut tuh birunya nyala ya, birunya bagus. Cuman kalau misalnya air kita kurang asin dan airnya kurang dingin, warnanya itu agak turun, birunya jadi belel. Terus kayak ikan cantik biasanya, kalau cantik kan yang pink ungu sama kuning tuh, biasanya juga warnanya agak turun tuh, paling kelihatan di situ. Kalau misalnya mau warnanya tetap bagus, pastiin di salinitasnya tetap di situ, sama suhunya tetap dingin, seperti umumnya dia di laut. By the way, kita bosen backgroundnya. Biasa kan kita di galeri atau di toko, di Java Petco. Sekarang kita lagi mau coba sesuatu yang lebih ekstrim backgroundnya. Kita pinjam rumah orang. Makasih buat rumahnya. Oke, next dari Arknida. Izin tanya, Koniko dan Koponto, jenis koral apa aja yang boleh di direct feeding dan tidak boleh? Umumnya gini, yang direct feeding itu biasanya kita pakai di LPS. Jadi kayak tapi LPS juga ada yang minor, kayak misalnya gonio, kalian nggak perlu goniopora tuh yang apa sih kita bilang goniopora, ada batu jeruk, batu hiu. Itu kita nggak direct feeding. Jadi biasanya yang polipnya lebih besar-besar nih, yang punya mulut lebih besar kayak Sinarina, itu kita bisa direct feeding. Blasto, donat, Scoli, ya jenis-jenis yang mungkin lebih banyak yang berdaging bisa di direct feeding. Kalau yang kayak Euphilia yang goyang-goyang, yang rumbai-rumbai, kayaknya mendingan nggak usah lah. Nggak usah di direct feeding, mereka juga nggak terlalu bisa respon segitu cepat. Biasanya gini, kalau misalnya kita direct feeding, dia terlalu kuat, terus akhirnya dia punya tentakel sobek, malah jadi masalah. Dan kalau misalnya mau direct feeding, biasanya kita bisa 1 minggu 1 kali atau 2 minggu sekali, nggak usah terlalu sering. Dulu saya sempat tiap hari, ternyata salah. Jadi yang ada bukannya dia malah bagus, yang ada malah dia itu jadinya malah mati. Kenapa? Karena koral itu dia pencernaannya tuh lambat. Jadi dia lambat banget. Kayak waktu itu kita pernah punya donat yang paling sering. Saya sering banget direct feeding itu jenis koral donat. Karena menurut saya itu sesuatu yang enak buat kita ngeliat sih. Jadi saat kita tembak dia, terus dia respon bagus tuh kayak hatinya seneng kan. Jadi besok kita tembak lagi. Ternyata dia bukannya bagus, malah jadi rusak. Karena dia respon ininya lambat, pencernaannya lambat, akhirnya dia terima lagi, dia makan, besok ditembak lagi, dia makan lagi, akhirnya pembusukan. Jadi dia belum sempat nyerna yang kemarin, dia udah terima lagi. Jadi kayak malah rusak, pembusukan. Oke, thank you. Next. Brown 96.
Mau tanya Om, misal Big3 rendah setelah cycling di water change atau di dosing, apakah setelah di water change harus dites kit lagi? Jawabannya iya. Kita tes itu harus udah jadi kayak sesuatu yang wajib. Udah harus lah. Karena kita harus tahu dulu nih kondisi akuarium kita itu parameternya berapa. Kalau kita nggak tahu, kita gimana mau tentuin koral apa yang bisa hidup di akuarium kita atau ikan apa yang bisa hidup di akuarium kita. Oke, next. Dian Mukti Wibowo. Mau tanya Om, untuk anemon butuh dosing sama par sinar apa ndak usah? Anemon itu setahu saya nggak terlalu butuh dosing sih. Kalau maksudnya dosing berarti kan maksudnya KHC AMG kan, pasti kan. Soalnya dia nggak punya tengkorak, nggak punya batu. Jadi dia kayak softish yang dia kayak invert yang semuanya itu lunak. Jadi dia nggak perlu kalsium untuk bikin. Kalau kita butuh kalsium kan buat perbesar kita punya tulang, gigi. Kalau dia kan nggak ada tulang kayak gitu, jadi kayaknya nggak terlalu penting. Terus par sinar, kalau par tetap butuh ya. Dia tetap butuh par. Saya kurang tahu sih kalau softish itu butuh parnya di berapa. Mungkin nanti kalian bisa coba browsing. Saya juga belum tahu kalau anemon itu sinarnya yang cocok di dia berapa. Oke, next. Michael Mandala. Om Ponto dan Om Niko. Saya mau tanya, kalau mata ikan di Angel Abu Doreng saya bengkak, sebelah, apakah terkena pop eye dan bagaimana cara pengobatannya? Terima kasih. Mungkin bengkak, dia kurang tidur. Biasanya dia itu terserang bakteri. Kalau pop eye itu kayak ada bakteri yang ganggu di matanya. Apa sih, saya nggak tahu nama bakterinya apa. Cuman itu ada obatnya. Obatnya untuk pop eye itu kita ada API apa ya? Saya lupa. Ada banyak. Obat-obatnya ya mungkin ini saya lupa. Nanti biar kameramen yang ngisi nih. Terus bagaimana cara pengobatan? Oh ya, itu tadi ada obatnya. Ya kalau bengkak biasanya terkena bakteri. Oke, Om Michael, next. Okvian Syahab. Minta saran dong, Koniko, Koponto. Jenis koral yang bisa diaplikasikan di tank outdoor langsung terkena sinar cahaya matahari. Apa ya yang bisa langsung kena? Sebenarnya mungkin SPS bisa langsung terkena sinar matahari direct, karena di alamnya juga begitu. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya kita punya filter belum bisa mampu untuk bisa mengurai kekuatan sinar matahari untuk bisa menyediakan bakteri yang cukup untuk ngolah lumutnya. Jadi siap-siap kalau kena outdoor akan lumutan. Ya paling itu. Kalau untuk koralnya saya rasa SPS pasti kuat. Next, Pahinggarka. Apa benar Nopox nggak baik untuk refugium? Ada yang bilang setelah dosing Nopox caetonya memutih. Sebenarnya Nopox itu akan bantu bakteri untuk bisa mereduce si fosfat dan nitrat secara cepat. Sedangkan caeto juga butuh nutrien itu untuk dapat berkembang. Jadi kalau misalnya dua-duanya kita kasih, kemungkinan caetonya juga nggak akan bisa berkembang karena nggak kebagian makanan. Jadi makanannya itu udah dimakan duluan sama si bakterinya. Jadi kalau kalian mau pakai caeto, ya silakan pakai caeto untuk bisa mengolah bisa ngontrol nutriennya. Tapi gini, kalau misalnya caeto, kita itu bukan masalah banyaknya si caeto. Misal kita punya wadah gini, kita punya akuarium di filter, kita isi dengan full caeto. Kita berharap nutriennya itu bisa keserap sama dia secara cepat untuk bisa nurunin si nutrien itu kan, fosfat nitrat. Tapi ternyata kerjanya nggak begitu. Jadi kita kasih dia ruang yang cukup
untuk si Caito itu dapat lebih besar lagi, berkembang lagi lebih besar, lebih banyak, bukan banyaknya jumlah Caito. Karena saat dia udah padat, dia nggak punya ruang gerak, dia nggak akan tumbuh, dan nutrien kalian nggak akan disedot sama mereka. Jadi sebenarnya Caitonya sedikit, biarin lihat perkembangannya dia 1 bulan sebesar apa, itu yang kita cari. Saat dia udah penuh, justru kita buang. Kita buang, tinggalin setengahnya untuk dia bisa dapat grow lagi. Next, Sansi Nugraha. Berapa idealnya turun over di Riftenko? Berapa idealnya turun over di Riftenko? Oh iya. Turnover kali maksudnya, benar-benar. Habis ini gue kira turun. Oke. Berapa idealnya turnover di Rift Tank? Ya, ini baru benar. Sorry ya. Om Sansi Nugraha. Jadi biasanya kalau di Rift Tank kita pakai kekuatan pompa return-nya itu minimal 10 kali dari jumlah volume air kalian. Jadi kalau contoh yang paling gampang 100 liter deh. Kita punya 100 liter akuarium, biasanya kita pakai minimal itu di 10 kalinya dari 100 liter. Biasanya kita pakai 1000 liter per jam pompanya. Kalau bisa 1500 liter per jam, lebih bagus. Kenapa? Karena kita mau secepatnya untuk semua air yang ada di main tank itu turun ke bawah. Jadi kayak gini, ilustrasinya kayaknya saya juga pernah bilang nih. Jadi ilustrasinya gini. Kita udah siapin nih filter SAM-nya segitu besarnya, terus isinya udah banyak media bakterinya, terus udah ada skimmer di situ, semuanya tuh udah proper sebetulnya, udah oke. Cuman karena jalannya nggak cepet, akhirnya dia lambat nih si flow airnya ini. Jadi kayak kita punya mobil yang sport yang kenceng, cuman kita jalan macet. Jadi kita nggak bisa ngerasain kekuatan dari si filter itu untuk bisa ngolah si main tank kita. Oke, thank you. Next, Stephen Tanzil. Om Ponto, Om Niko, mau nanya, apa ada cara untuk mempercepat atau memperbanyak copepods dalam proses cycling? Terus makanan untuk koral atau ikan yang makan plankton yang natural ada tidak, Om? Makasih, Om. Kalau untuk memperbanyak copepod sebenarnya mungkin bisa sih. Mungkin bisa ada produk yang menyediakan live copepod, mungkin kalian bisa taruh. Mungkin dia bisa. Tapi ya ingat, akuarium kita udah cocok belum untuk si copepodnya sendiri? Karena kalau misalnya belum cocok juga pasti akan mati. Cuman kalau misalnya kita nggak ini, dia akan tumbuh dengan sendirinya sih. Dia akan hidup dengan sendirinya. Saya lupa di hari keberapa, cuman pokoknya biasanya di antara minggu ketiga, minggu keempat itu biasanya udah pada nongol-nongol juga kok. Terus makanan koral atau ikan yang makan plankton yang natural ada tidak? Plankton setahu saya sih nggak ada yang kayak plankton hidup gitu, kita nggak ada. Cuman kalau misal kayak phytoplankton gitu ada, cuman ya nggak hidup lah. Tapi apa mungkin kita shake dia bangun lagi ya? Biasanya kalau phytoplankton dia hijau. Ya itu biasanya yang kita pakai buat ngebantu mereka di akuarium tuh, buat ngebantu kelangsungan hidupnya si ekosistem air kita. Nanti si koral-koral tuh bisa makan sisa-sisa dari sana. Oke, next. Surya Dinata Wijaya. Koponto dan Koniko mau nanya, mungkin nggak pas cycling tank nggak lumutan? Mungkin. Ntar dulu. Apakah ada saat cycling tetap pakai filter roll? Apakah pada saat cycling tetap pakai filter roll bisa dikatakan gagal? Soalnya kalau dilihat anjuran dari tim kan katanya harus dilepas semua filter shock dan kawan-kawan. Oke, thank you. Ini pertanyaannya saya suka nih. Surya Dinata Wijaya. Oke, thank you, Om. Yang pertama, kemungkinan ada nggak saat cycling itu dia nggak berlumut? Ada. Jadi biasanya kalau misalnya kita nggak memasukkan
amonia di dalam akuarium, terus kita juga pakainya batu-batu detroknya itu dari produk yang berbahan aragonit, di mana itu nggak ada fosfat dan nitratnya. Terus pasirnya kita pakai live sand dari Carib Sea, itu juga nggak ada amonianya, nggak ada nitrat fosfatnya. Kemungkinan dia nggak akan terjadi cycling. Nggak terjadi cycling dan akhirnya nggak terjadi si lumut. Jadi gini, kalau misalnya kita udah masukin amonia nih di dalam sana, amonia kita masukin, terus si bakteri kita masukin yang bisa mengolah amonianya terus udah gitu dirubah menjadi nitrit, dan ada bakteri yang makan nitrit dan dia buang jadi nitrat, di situ akan terjadi lumut, pasti berlumut. Tapi kalau misalnya kita nggak masukin dari pertama amonia, bisa jadi nggak ada lumutnya. Karena nitrat dan fosfatnya nggak ada, apalagi kita top up-nya pakai amidis. Netral kan, air itu kan semuanya nol. Jadi nggak ada, ya bersih aja. Nggak akan ada lumut. Nah, terus kalau cycling tetap pakai filter roll, bisa dikatakan gagal nggak? Ya nggak juga sih. Jadi cuman ada baiknya lepas, biarin dia jalan. Karena dengan kita nggak pakai kapas atau filter roll itu, mudah-mudahan kita nggak mengganggu sirkulasinya dia. Jadi biarin aja dia netral aja tuh, sirkulasi dengan sendirinya tanpa kita ganggu untuk kita ambil sampahnya, kita buang. Karena biar dia sebenarnya si bakteri itu bisa kebentuk. Kita pengennya kan terbentuk dengan cepat. Kalau misalnya mau dipakein sebetulnya nggak gagal juga, cuman baiknya sih diangkat aja dulu sementara pas saat lagi cycling. Ya mungkin itu jawaban saya. Next, Titioni Daud Ananto Putro. Om Ponto, Om Niko mau nanya, cara menggunakan autodosing dan cara supaya bisa konsisten Big 3-nya. Cara menggunakan autodosing dan cara supaya bisa konsisten Big 3-nya. Ini agak susah nih. Kita mau konsisten di Big 3-nya, biasanya itu akan berubah-berubah. Apalagi kalau misalnya koral kita ganti-ganti atau kita tambah-tambah, nah biasanya dia itu akan terjadi perbedaan penyerapannya dia di mineral itu. Jadi semakin banyak koralnya, ya pasti akan semakin banyak mineral yang hilang karena diserap sama mereka. Cuma kalau penggunaan autodosing, ya pastiin kalian ini dulu, cek dulu seminggu sekali deh, paling nggak seminggu sekali itu kita tahu nih turunnya berapa. Misalnya kalsium deh. Kalsiumnya turunnya berapa ppm. Nah, terus udah gitu kita cari di instruksinya si produk yang kita pakai untuk nambah kalsiumnya ini, dia bisa naikin berapa ppm per berapa mililiter. Nanti akan ketemu berapa yang kalian butuhin. Tetap harus weekly kita cek, karena seperti yang saya bilang, makin banyak koral dia akan makin banyak juga menyerap mineral. Atau koralnya semakin besar, dia juga akan butuh lebih banyak lagi untuk bisa ngebangun si tulangnya dia, untuk ngambil si kalsiumnya dari mineral ininya kita. Ya mau nggak mau kita harus cek setiap minggu lah. 1 minggu sekali kita cek, terus kita pastiin, kita adjust lagi. Kalau dia udah mulai lari angkanya, kita balikin lagi ke situ. Berharap swingnya berkurang, biar tetap stabil ya. Thank you Om. Oh, udah habis ternyata. Udah 11 ya? Wah, seru juga nih. Ya mungkin itu saya jawab, mungkin bisa sharing lah. Kita bilangnya sharing lah. Karena ini juga sebetulnya kayak saya cuma berbagi pengalaman aja. Betul atau salah, nanti kalian boleh cari tahu. Cari tahu di forum-forum dan cari tahu di berbagai macam sumber. Tapi ya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan saat saya menerangkan. Cuman intinya kita mau sharing pengalaman saya, terutama buat ayo kita nge-riff. Ternyata nge-riff itu seru lah. Ya udah, saya foto, saya pamit. Sampai jumpa besok. Bye.